Halo sahabat kawan kawin, balik lagi di channel kami, Awal Mula. Oke sahabat kawan kawin, jadi kali ini saya akan membahas salah satu tokoh inspirasi dunia di mana yang saya baca kisahnya dari beberapa sumber itu dari segi percintaan, dari segi usahanya, kemudian penemuannya yang penuh kontroversi pada era itu yang harus wajib kudu kalian dengar sekarang. Sekarang lu siapin kopi, kemudian jajan, susu, dan lain-lain. Karena video ini bakal panjang dan bakal nguras emosional kalian, sahabat kawan kawin. Nama tokoh inspirasi dunia yang akan saya bahas kali ini bernama Philo Farnsworth. Di mana dia adalah anak yang lahir dari pasangan Lewis Edwin Farnsworth dan Serena Amanda Farnsworth pada tanggal 19 Agustus pada tahun 1906. Dan uniknya tempatnya lahir ini dalam sebuah cabin kayu yang dibuat oleh kakeknya pada zaman itu. Awal yang cukup unik menurut saya, sahabat kawan kawin, lahirnya aja udah di sebuah cabin. Jadi kayak sebuah pertanda nggak sih buat kalian kalau anak ini bakal cerdas pada era di tahun kedepannya. Pada waktu itu si Philo ini bersama keluarganya tinggal pada sebuah pedesaan yang bisa dibilang nggak ada cahaya sama sekali karena mungkin Thomas Alva Edison pada saat itu masih sibuk nyari pacar mungkin ya kawan kawin ya. Kebayang nggak sih kalian kawan kawin seandainya nih kalian hidup di zaman si Philo Farnsworth ini, nggak ada listrik, nggak ada sosmed, apalagi nggak ada. Aduh, mungkin nyari pacar via sosmed itu nggak ada pada zaman itu. Jadi si Philo Farnsworth ini sangat sibuk dengan dunianya, yaitu dunia pertanian karena bapaknya seorang petani kentang. Si Philo ini menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Jadi kayak layaknya kita pada saat masa kecil yang anak 90-an 80-an pasti tahu lah gimana kehidupan kita pada masa kecil. Jauh dari kata mewah, jauh dari kata sempurna, apalagi saya dulu kecilnya tuh bisa dibilang besar-besar di sawah bahasa Sasaknya tuh. Jadi selama 12 tahun dia menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Hingga akhirnya bapaknya si Philo ini yang bernama Lewis Edwin Farnsworth itu memutuskan untuk membawa keluarganya menuju daerah pertanian di dekat Rigby pada tahun 1919 kawan kawin. Di sini sudah mulai ada perubahan kawan kawin. Jadi rumah barunya yang ada di Rigby ini itu kebetulan ada generatornya. Jadi ya dulunya sebelumnya nggak ada listrik, sekarang sudah ada listrik meskipun generatornya bisa dibilang sering macet atau sering rusak. Awal mula si Philo Farnsworth ini menunjukkan ketertarikan pada mesin yaitu ketika ia menemukan banyak sekali majalah tentang mesin di atas lotengnya. Misteriusnya sampai sekarang ini kawan kawin saya nggak tahu siapa yang punya majalah di atas loteng rumah barunya si Philo Farnsworth ini. Itu yang masih menjadi tanda tanya di saya pribadi karena udah saya searching berbagai sumber itu tidak ada penjelasan mengenai majalah siapa itu. Yang jelas sejak saat itu ia lebih banyak menghabiskan waktunya si Philo Farnsworth ini di atas loteng cuman buat ngebaca majalah tentang mesin. Si Philo Farnsworth ini sudah lahirnya unik di dalam cabin, terus kemudian bocilnya pun dia juga unik, dia milih belajar di atas loteng kayak nggak ada tempat lain gitu ya kawan kawin. Kadang orang yang cerdas itu memang agak rada-rada, cuman nggak semuanya. Ada juga yang rada-rada tapi nggak cerdas, itu ada contohnya tetangga saya pilot, itu orangnya rada-rada, nggak cerdas, ngawur. Jadi si pilot ini sampai sekarang saya musuhin terus. Dan pasti kalian bertanya si pilot ini siapa, saya bakal tulis di kolom komentar. Karena generator yang ada di rumah si Philo Farnsworth ini sering bermasalah, jadi si bapaknya si Lewis ini sering ngedatengin teknisi buat ngereparasi generator rumahnya. Jadi dengan si Philo ini kebetulan pada saat itu berumur 12 tahun. Dengan anak yang umur 12 tahun pasti rasa penasarannya tinggi. Terus dia masih haus akan ilmu pengetahuan dan kebetulan juga dia memang sudah mencintai tentang mesin semenjak dia menemukan majalah di loteng rumahnya.
Secara tidak langsung si Philo Farnsworth ini ngajarin kita atau ngasih tips ternyata untuk jadi orang cerdas itu kita harus cerewet dan banyak bertanya. Jangan cerewetnya doang, tapi nggak ada eksekusi, itu juga nggak bakal jalan. Tapi biasanya cewek yang kayak gini udah cerewet, bawel, banyak mau, tapi nggak cerdas pula. Sorry buat para kaum cewek. Karena bapaknya sekerap kali mendatangkan teknisi untuk mereparasi generator rumahnya dan si Philo ini sangat cerewet bertanya. Tiap dia datang dia nanya. Teknisi datang dia nanya. Jadi kayak seolah itu kayak sebuah pembelajaran, praktek, belajar praktek. Jadi hingga tiba waktunya dia bisa memperbaiki generator rumahnya sendiri. Bahkan ia bukan memperbaiki sih, dia kayak punya mesin cuci tapi itu masih manual dan dia buat jadi otomatis dengan sistem mesin yang ia buat pada saat itu. Dengan anak yang umur belasan tahun itu sudah bisa memperbaiki berbagai macam mesin, itu menurut saya sangat luar biasa kawan-kawan. Coba kalian dengan umur segitu paling kalian bisanya main game, nyolong, minta duit, gaya-gayaan udah pasti, apalagi anak zaman now, main sosmed, scroll TikTok. Philo Farnsworth merupakan anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi semua pekerjaan orang tuanya dari bertani, terus kemudian pekerjaan ibunya yang hingga mencuci pun dia bisa membantu orang tuanya. Hingga suatu ketika kawan-kawan pada tahun 1920 dan saat itu dia berumur 14 tahun. Dia sedang membajak ladang kentang milik keluarganya. Dan kemudian ia mendapat semacam ide bahwa gambar dapat dipindai baris demi baris dan itu menurut dia bisa diimplementasikan dalam sebuah proyeksi atau mesin seperti itu kawan-kawan. Kok bisa ya si Philo Farnsworth ini berpikir sejauh itu dengan umur belasan tahun? Wow. Saya sebenarnya agak heran sebenarnya kawan-kawan. Kita pun mungkin di umur segitu masih senang menghabiskan waktu hanya dengan bermain. Cuman si anak ini, si Philo Farnsworth ini cukup cerdas. Mungkin ini bisa dibilang udah di luar nalar ini, udah di luar anak normal. Ini sudah bisa dibilang jenius, anak jenius seperti itu kawan-kawan. Sebagai siswa yang bersekolah di Rigby School, ia merupakan siswa yang sangat unggul dalam bidang kimia dan fisika. Ia bisa menghabiskan waktunya untuk berdiskusi dengan salah satu guru sainsnya yang bernama Justin Tolman dengan menggambar ide yang dia punya di papan tulis. Jadi si Justin Tolman ini ngelihat ada potensi sama si Philo Farnsworth ini. Dia tetap mensupport si Philo supaya nantinya si Philo ini bisa menjadi penemu yang sesuai yang dia inginkan, kawan. Salah satu gambar inilah yang dia gunakan sebagai bukti dalam gugatan hak paten saat ia perang hak paten bersama perusahaan RCA atau Radio Corporation of America. Kreativitasnya memuncak saat ia membuat sketsa ide tabung vakum yang akan merevolusi televisi di kelas kimianya saat itu. Jadi tahun 1923, Philo Farnsworth bersama keluarganya itu pindah ke daerah Provo yang ada di Utah. Di sana ia melanjutkan sekolahnya di BYU atau Brigham Young University, kawan. Tahun berikutnya ayahnya si Philo ini yang bernama Lewis Edwin Farnsworth itu meninggal dunia dan saat itu si Philo baru berumur 18 tahun yang harus kayak mengharuskan dia menjadi tulang punggung setelah ayahnya tiada, kawan-kawan. Dan dia harus menghidupi ibu dan adiknya yang bernama Agnes Farnsworth. Karena dia harus menghidupi ibu dan adiknya, dia terpaksa memutuskan untuk berhenti sekolah dari Brigham Young University dan memilih untuk bekerja di area kereta api. Bahkan ia sampai menjual unit radio pada saat itu yang memang masih sangat jaya. Memang pada era itu radio sangat kayak dibilang famous iya, kebutuhan juga iya, kawan-kawan, seperti itu. Pada suatu ketika, kawan-kawan, si Agnes ini yang merupakan adiknya si Philo Farnsworth itu kedatangan sahabatnya yang bernama Elma Gardner atau yang kerap disapa Pom pada saat itu. Jadi si Elma ini
nggak sengaja ngelihat si Pilo Farnsworth. Dia tercengang kayak gini. Dia terpana ngelihat mata si Pilo ini berwarna biru tajam. Sejak saat itulah si Elma Baumgartner ini merasakan benih-benih cinta yang kemudian akhirnya dia menjadi istri si Pilo Farnsworth. Poin plus yang Pilo dapatkan kali ini kebetulan si Elma ini merupakan siswi yang ada di sekolah Provo. Kebetulan sekolahnya si Elma ini deketan sama sekolahnya si Pilo. Sebuah jackpot lah biar bisa lebih cepat ketemu, mungkin lebih lama ketemu, bahkan bisa bolos bareng mungkin ya kawan-kawan. Si Pilo dan si Elma ini sering menghabiskan waktu bersama kawan-kawan, semacam kencan buta lah ya, dimana sepasang kekasih kayak pergi jalan, nyari makan, ke restoran. Nah kebetulan si Pem sama si Pilo ini orangnya sangat high class. Dia pergi ke sebuah restoran, biasanya uniknya nih yang dua ini, si Pilo main piano, si Elma main biola. Jadi kayak membuat romansa sendiri tanpa peduli orang lain, seperti itu kawan-kawan. Ini memang kayak sebuah tanda yang diberikan oleh alam kepada umat manusia pada saat itu, bahwa dua anak ini atau sepasang kekasih ini bakal jadi pasangan fenomena yang nantinya akan menjadi cerita untuk kita semua kawan-kawan. Karena ngerasa satu frekuensi, si Pilo ini sangat nyaman dengan si Elma. Dan kebetulan juga si Elma sekolah di Provo itu ngambil jurusan kayak pertelevisian. Jadi nyambung lah. Si Pilo pinter mesin televisi, si Elma jurusan televisi. Jadi nyambung lah obrolan mereka. Ya, nilai plus lagi buat Pilo Farnsworth. Sekian tahun berlalu kawan-kawan, akhirnya si Pilo Farnsworth ini lulus dari Brigham Young University pada bulan Juni tahun 1924 dan segera diterima di Akademi Militer Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat itu di Annapolis, Maryland. Namun ketika Farnsworth mengetahui bahwa menjadi seorang perwira militer itu bakalan buat pemerintah mencabut hak paten atas segala penemuannya, dan kemudian si Pilo ini kayak mikir gitu, kayak ngapain gua masuk perwira kalau hak paten gua bakal dicabut dan ngebatesin hobinya dia. Jadi dia memilih untuk keluar langsung dari perwira atau yang sejenis akademi militer lah kalau di dunia Konoha. Jadi dia milih keluar dan alhamdulillahnya dia mendapatkan pemberian dengan hormat. Jadi dia kayak sopan lah keluarnya, seperti itu kawan-kawan. Anjir emang si Pilo Farnsworth ini udah enak-enak masuk Akmil. Tinggal duduk, kalau punya jabatan gede tinggal ngejalanin jabatannya. Dia malah milih keluar buat ngutamain penemuan televisinya itu. Tapi saya salut. Tepuk tangan dulu, saya salut buat Pilo Farnsworth, di mana dia mempunyai satu komitmen yang tidak ingin diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan pemerintah kawan-kawan. Best. Pilo Farnsworth kemudian kembali ke Provo, di mana ia mengikuti kuliah lanjutan atau kayak semacam misalnya S1-nya nih, dia ngelanjutin S2-nya di universitas yang sama, yaitu Brigham Young University, dan dia menerima sertifikasi penuh sebagai teknisi listrik hingga radio pada saat itu. Saat si Pilo ini berkuliah di BYU, ia kembali bertemu dengan si sosok Elma ini. Si Pilo ini udah jatuh cinta berat sama si Elma, begitu juga sebaliknya. Elma bekerja sama dengan Pilo dalam penemuannya si Pilo Farnsworth ini, termasuk dalam menggambar sketsa, disebutnya sketsa teknik dalam penelitian, dan itu memang sangat berpengaruh untuk bahan, jarak, dan hasil dari penelitian tersebut. Itu menurut saya kawan-kawan. Hubungan mereka bukan sekedar romansa biasa kawan-kawan, melainkan fondasi penting bagi penemuan televisi elektronik. Si Elma ini mempunyai saudara laki-laki yang bernama Cliff, dan kebetulan si Cliff ini memiliki minat yang sama dengan Pilo Farnsworth di bidang elektronik.
Philo dan Cliff itu memutuskan untuk pindah ke Salt Lake City untuk membuka semacam tempat reparasi radio dan peralatan rumah tangga, kawan kawin. Bisnis tersebut gagal, kawan kawin, namun si Philo menjalin koneksi penting saat itu di Salt Lake City dengan bertemu dengan dua orang filantropis terkemuka pada saat itu yang bernama George Everson dan Leslie Gorel. Philo Farnsworth meyakinkan dua donaturnya ini untuk mendanainya dalam melakukan penelitian televisi di tahap awal, kawan kawin. Leslie Gorel dan George Everson merasa yakin dengan penjelasan si Philo Farnsworth kala itu. Kemudian mereka memberikan sejumlah uang 6 juta dolar. Bukan 6 juta dolar. $6.000 kepada Philo Farnsworth yang diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya oleh Philo Farnsworth dalam melakukan penelitian televisi elektroniknya. Pada ulang tahun Elma di umur yang 18, tepatnya di tanggal 25 Februari tahun 1926, Philo Farnsworth ini melamar si Elma di depan halayak ramai. Jadi ini merupakan best moment di mana si Elma ini ngerasa, wah, ini cowok beda nih, ini cowok serius nih. Dimana-mana cewek kalau dilamar di depan orang ramai pasti akan 85% bilang iya atau akan menerima lamaran tersebut. Nggak lama setelah ngelamar si Elma, Philo Farnsworth memutuskan untuk menikahi. Barbar sekali memang si Philo Farnsworth ini. Hanya jeda waktu 3 bulan. 3 bulan, dia nggak mau lama-lama, dia tipikal orang yang barbar, emang the best. Oke, lanjut kawan kawin. 3 bulan setelah melamarnya pada tanggal 27 Mei 1926, si Philo ini menikahi Elma dan kemudian langsung membawa si Elma ini pindah ke San Francisco, kawan kawin. Di San Francisco, kawan kawin, si Philo Farnsworth ini mempunyai semacam laboratorium untuk melakukan eksperimen atau penelitian tentang televisi elektronik yang berada di daerah 202 Green Street. Dalam beberapa bulan, si Philo Farnsworth ini mengalami perubahan atau mencapai kemajuan yang sangat cukup, sehingga membuat dua donaturnya ini terus nge-push dia untuk mengajukan hak paten pada saat itu. Sistem televisi elektronik ini awalnya dipelopori oleh seorang insinyur yang berasal dari Skotlandia yang bernama John Logie Baird pada tahun 1925, kawan kawin. Namun mekanisme yang digunakan pada saat itu menurut Philo Farnsworth itu masih rumit, sering mengalami kerusakan dan menghasilkan gambar yang sangat buram. Jadi itu membuat Philo Farnsworth ini kayak, ini ada yang kurang nih. Gue harus nemuin celahnya nih biar bisa jadi karya baru hasil gue sendiri, kata si Philo Farnsworth pada saat itu. Pada tanggal 3 September 1928, si Philo Farnsworth ini mengemukakan salah satu idenya yang dia namai image dissector. Jadi image dissector ini merupakan pengganti cakram yang ada pada mekanisme dalam karya insinyur dari Skotlandia yang tadi. Dia menyempurnakan sesuatu yang kurang dalam karya tersebut, dan image dissector sangat efisien menurut Philo Farnsworth, dan menurut saya juga sangat efisien, nggak harus pakai piringan gede kayak gitu ya. Jadi cukup pakai mekanisme cahaya yang nantinya bisa disebarluaskan dalam elektronik. Setelah berhasil mendemonstrasikan karyanya yang dinamai image dissector ini, kemudian Philo Farnsworth membuat perusahaan lah, ibaratnya perusahaan kecil-kecilan lah pada saat itu yang ia namai Farnsworth Television di California, kawan-kawan. Karena para pendukungnya terus-menerus mendesak si Philo Farnsworth, kapan nih gue dapat bagian, kapan nih gue dapat jatah, kapan gue dapat hasil dari hasil penelitian kamu, Philo, kata pendukungnya ini. Nah, kemudian si Philo ini punya ide, wah, ini lucu nih, karena saya lagi didesak kapan dapat duit, ya udah gue jadiin gambar uang dolar sebagai gambar pertama yang ada di televisi elektronik karya Philo Farnsworth tersebut.
kawan. Pada tahun 1929, Pillow lebih lanjut menyempurnakan desainnya dengan menghilangkan generator daya bermotor, sehingga menghasilkan televisi yang tidak menggunakan bagian mekanis, kawan-kawan. Pada tahun yang sama, Pillow menayangkan gambar pertamanya di televisi elektronik karyanya, yaitu wujud atau gambar istrinya sendiri, yang saat itu masih berukuran 3,5 inci. Disclaimer dulu kawan-kawan, jadi si Elma ini merupakan kolaborator aktif dan pilar dukungan bagi suaminya, si Pillow Farnsworth ini. Selain menjadi seorang istri, Elma ini memiliki banyak peran dalam hidup Pillow Farnsworth. Di antaranya adalah peran pertama si Elma ini dalam hidup Pillow Farnsworth yaitu menjadi asisten laboratorium. Jadi si Elma ini selalu berada di sisi Pillow Farnsworth dalam melakukan eksperimen di laboratoriumnya. Peran kedua Elma dalam hidup Pillow Farnsworth ialah menjadi juru gambar teknis, di mana ia membuat sketsa teknis untuk desain TV elektronik dan memberikan semacam aplikasi paten yang nantinya akan menjadi penguat ketika mengajukan hak paten. Yang ketiga kawan-kawan, si Elma ini berperan penting sebagai bendahara dan sekretaris untuk Pillow Farnsworth, di mana ia mengelola dan mengurus pembukuan, kemudian catatan lab hingga urusan keuangan yang ia butuhkan oleh si Pillow Farnsworth ini. Peran yang keempat kawan-kawan tentunya sebagai bahan uji coba, di mana ia menjadi orang pertama yang muncul di hasil karya Pillow Farnsworth. Dengan ukuran 3,5 inci, dia tampil sangat cantik di layar televisi yang suaminya temukan tersebut, kawan-kawan. Momen genting Pillow Farnsworth itu terjadi pada tahun 1930, di mana perusahaan RCA atau Radio Corporation of America itu mengirim kepala proyek televisinya itu yang bernama Vladimir Zworykin untuk bertemu dengan Pillow Farnsworth di laboratoriumnya. Zworykin yang juga seorang penemu ini merasa terpukau dengan image detector karya dari Pillow Farnsworth ini. Ia ngerasa bahwa image detector ini lebih unggul daripada ikonoskop yang merupakan karya si Zworykin ini sendiri. Zworykin meyakinkan kepada pihak perusahaan RCA agar membeli hak paten atau karya si Pillow ini. Si Zworykin ini ngomong sama big bossnya RCA buat ngebeli karya si Pillow Farnsworth ini, karena menurut si Zworykin ini karyanya the best. Anak ini image detector tuh menurut dia sangat jauh unggulnya ketimbang ikonoskop karyanya dia. Dan perusahaan RCA itu menawarkan uang sejumlah $100.000 kala itu. Namun dengan mentah-mentah si Pillow Farnsworth menolak tawaran tersebut, kawan-kawan. The best. Pada tahun 1931, Pillow Farnsworth pindah ke Philadelphia untuk bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Philco atau Philadelphia Storage Battery Company dalam bidang manufaktur kala itu. Jadi ya udahlah, kerja di bagian manufaktur juga nggak apa-apa, yang penting ngasilin duit menurut Pillow Farnsworth kala itu. 2 tahun kemudian, si Pillow ini keluar dari Philco dan memilih untuk membuat perusahaannya sendiri. Sementara itu, perusahaan RCA yang masih marah atau merasa dilecehkan atas penolakan si Pillow Farnsworth ini terhadap tawarannya, ia mengajukan kayak semacam war hak paten gitu, kayak perang hak paten. Jadi si Pillow ini dikejar dan sampai dibawa ke ranah hukum untuk hak paten televisi elektronik tersebut. Namun pihak RCA itu gagal membuktikan bahwa Zworykin ini benar-benar menciptakan atau memproduksi tabung pemancar pada tahun 1931. Yang endingnya si Pillow ini menang lagi dalam perang hak paten kala itu, kawan-kawan. Hingga akhirnya kantor hak paten Amerika Serikat pada saat itu memberikan penghargaan kepada Pillow Farnsworth atas penemuan pemisah gambar televisi dengan nomor seri hak paten nomor 1.773.980 atas karya image detectornya Pillow Farnsworth. Jadi si Pillow Farnsworth ini membayangkan televisi itu akan menjadi sebuah sarana atau media di mana ilmu pengetahuan dan informasi bisa tersebar luaskan ke rumah tangga dalam
sarana televisi elektronik. Sebegitu mulianya niat si Philo Farnsworth ini untuk kita yang ada di masa depan. Mengenai prestasi Philo Farnsworth, majalah Collier's Weekly pada tahun 1936 itu memberikan salah satu fakta menakjubkan bahwa dalam kehidupan modern yang tampaknya mustahil, yaitu televisi dipindai secara elektrik yang tampaknya ditakdirkan untuk mencapai rumah Anda di tahun depan. Menurut majalah ini, si Philo Farnsworth sedang mengguncang dunia dengan karyanya. Di tahun 1936, Philo Farnsworth mulai menyiarkan secara rutin atau terjadwal kegiatan yang ada di laboratoriumnya sebagai siaran untuk umum seperti itu. Pada tahun 1937, Farnsworth Television dan American Telephone and Telegraph atau yang kerap dikenal dengan AT&T itu menjalin kemitraan dengan kesepakatan untuk menggunakan hak paten masing-masing. Pada tahun 1938, dengan dana yang melimpah hasil dari kerjasamanya dengan AT&T, ia mereorganisasi perusahaan televisi miliknya dari Farnsworth Television menjadi Farnsworth Television and Radio. Ia membeli pabrik produsen fonograf di Cabot Corporation di Fort Wayne, Indiana untuk memproduksi televisi dan radio, kawan-kawan. Jadi agak susah saya menyebut nama perusahaan-perusahaan ini karena sangat belibet untuk saya hafalin betul, kawan-kawan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Pada tahun 1939, pihak perusahaan RCA setuju untuk membayar royalti kepada Philo Farnsworth atas penggunaan komponen yang akan digunakan pada sistem televisi elektronik yang akan diproduksi oleh perusahaan RCA. Meskipun Philo Farnsworth menang atas war hak paten dengan Zworykin dan pihak RCA di tahun-tahun sulit tersebut, namun dia mengalami dampak dari kayak capeknya itu loh. Dia nanggung beban capeknya itu sampai dia menderita penyakit seperti itu. Jadi dia kayak jadi beban di otaknya pada saat dia war hak paten, kawan-kawan. Setelah dia war hak paten, dia mengalami gangguan saraf dan Philo Farnsworth memilih untuk pindah ke Maine untuk memulihkan diri. Karena penelitian televisi terhenti akibat Perang Dunia Kedua, Philo Farnsworth mendapatkan proyek untuk membuat kotak kayu amunisi dari pemerintah. Pada tahun 1947, Philo Farnsworth memilih untuk kembali ke Fort Wayne yang ada di Indiana. Jadi di mana Farnsworth Television and Radio itu akan memproduksi unit televisi elektronik. Namun masa-masa sulit kembali menimpa si Philo Farnsworth yang akhirnya pada akhir tahun 1951 International Telephone and Telegraph atau yang kerap kita kenal dengan ITT itu membeli perusahaannya yang dipunyai oleh si Philo Farnsworth ini, yang otomatis membuat status yang tadinya Philo Farnsworth sebagai pemilik berubah menjadi seorang karyawan dan ujungnya dia bekerja di bawah kepemilikan ITT. Meskipun secara teknis ia berstatus sebagai karyawan ITT, namun Philo Farnsworth tetap melanjutkan penelitiannya di ruang bawah tanah yang ada di rumahnya di Fort Wayne. Laboratorium ini ia juluki dengan kata gua, dan disinilah lahir beberapa ide terkait penemuan atau penelitian tentang pertahanan, termasuk sistem radar peringatan dini, perangkat untuk mendeteksi kapal selam, hingga peralatan kalibrasi radar yang lebih baik. Satu lagi, teleskop penglihatan dengan inframerah, kawan-kawan. Mungkin penemuan Philo yang paling signifikan di ITT adalah proyektor PPI-nya, yang meningkatkan sistem radar circular sweep yang ada untuk memungkinkan pengendalian lalu lintas udara melalui darat. Dikembangkan pada tahun 1950-an, proyektor PPI ini menjadi dasar bagi sistem pengendalian lalu lintas udara hingga saat ini, kawan-kawan. Philo Farnsworth tidak selesai hanya dengan televisi, radar, dan lain-lain. Namun sekarang dia mengarah kepada fusi nuklir. Si Philo ini sudah cukup lama sebenarnya tertarik dengan dunia nuklir, cuman belum ada timing pas yang
bisa membuat ia untuk mengeluarkan idenya tentang fusi nuklir ini. Hingga suatu ketika idenya ini diterima oleh pihak ITT dan pihak ITT siap untuk mendanai penelitian fusi nuklir yang dikemukakan oleh Philo Farnsworth. Singkat cerita kawan kawin, tibalah waktunya pada akhir tahun 1960 Philo memperkenalkan Farnsworth Hertz Fusor yang menggunakan pengurungan elektrostatik inersia atau yang kita kenal dengan IEC. Karyanya dipuji sebagai perangkat pertama yang mampu menunjukkan reaksi fusi nuklir. Dan diharapkan alat ini segera dikembangkan hingga menjadi sumber energi alternatif kawan kawin. Minus dari fusor buatan si Philo Farnsworth pada waktu itu ialah tidak mampu menahan reaksi nuklir lebih dari 30 detik. Terlepas dari kegagalannya sebagai sumber energi, fusor Farnsworth terus digunakan hingga saat ini sebagai sumber neutron praktis, terutama di bidang kedokteran nuklir. Jadi si Philo ini sudah banyak sekali mengalami kegagalan jatuh bangun dalam hidupnya. Dan disinilah peran si Elma selaku istrinya ini memberikan support, memberikan support. sorry kawan-kawan. Udah jam malam jadi ngantuk banget sebenarnya record video ini sebenarnya. Ngantuk banget serius, sumpah ngantuk banget. Cuman harus clear malam ini. Oke, sebentar kita lanjut. Jadi karena si Philo Farnsworth ini sering mengalami kegagalan dalam hidupnya, si Elma berperan penting dalam memberikan support system agar si Philo Farnsworth ini tetap up dan jangan menyerah seperti itu. Nih buat para cewek-cewek, kalian harus belajar banyak dari si sosok Elma ini. Udah pinter, nggak cerewet, selalu support suami, nggak banyak nuntut, nggak banyak mau. Ya, coba kalian itu seperti Elma ini, kalian bakal jadi surga para suami. Beda banget ya kebanyakan istri di Konoha. Udah banyak mau, cerewet, nggak bisa kurang jatah, kurang duit apalagi. Boro-boro ngasih support, ngamuk yang ada kawan kawin. Pada awal tahun 1967, Philo yang mengalami sakit akibat stres dari kasus sebelumnya itu diizinkan untuk pensiun dini di perusahaan ITT. Jadi memang si Philo ini menampung banyak sekali beban pikiran sedari perang hak paten melawan RCA hingga akhir hayatnya kawan kawin. Definisi lelaki tidak bercerita itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Terbukti di Philo Farnsworth dia memendam semuanya sendirian hingga mengakibatkan mentalnya depresi hingga stres. Dan faktanya bahkan orang sakit jiwa itu kebanyakan laki-laki. Lelaki tidak bercerita. Bener banget. Musim semi pun tiba kawan kawin. Philo Farnsworth membawa keluarganya pindah kembali ke Utah untuk melanjutkan penelitian fusi nuklir yang dirasa ada kekurangannya. Jadi si Philo Farnsworth ini masih penasaran kawan kawin, letak kekurangan fusi nuklir karyanya itu kurangnya di mana. Dia masih mikir di mana ya kurangnya. Kira-kira kawan kawin ada yang tahu di mana kurangnya? Bisa tulis di kolom komentar. Setibanya Philo Farnsworth di Brigham Young University atau BYU, pihak kampus menganugerahi kepada Philo itu gelar doktor kehormatan. Bahkan pihak kampus BYU juga memberikan fasilitas laboratorium bawah tanah untuk Philo Farnsworth melakukan penelitiannya. Se-welcome itu Brigham Young University nyambut mantan anak didiknya yang bisa dibilang cukup populer pada saat itu atas beberapa temuannya. Singkat cerita, pada tahun 1968, Philo T. Farnsworth Associates yang pada saat itu baru dibentuk, memenangkan kontrak dengan NASA atau National Aeronautics and Space Administration. Mohon maaf kawan kawin, lidah saya nggak begitu fasih dalam melafazkan kalimat Inggris, jadi mohon maaf jika ada kekurangan ya kawan kawin ya. Nafas segar sekarang buat Philo Farnsworth melanjutkan kerjanya. Ya, kayaknya ibaratnya kayak gini nih.
Mungkin Philo Farnsworth tarik nafas kayak gitu. Di proyek ini dia bekerja all out selama 2 tahun. Dia merekrut orang-orang cerdas hingga menyewa peralatan untuk menunjang pekerjaannya dengan proyek NASA ini. Namun lagi-lagi hal buruk menimpa hidup Philo Farnsworth. Ketika pada bulan Desember 1970, perusahaan PT FA ini gagal memperoleh biaya yang diperlukan untuk membayar gaji dan menyewa peralatan. Di sini Philo bersama si Elma ini sudah mulai pusing, udah mulai ketar-ketir. Ini dapat duitnya dari mana buat ngegaji karyawan, buat nyewa peralatan. Udah mulai stres ini, udah bakal kumat lagi kayaknya ini si Philo Farnsworth. Saking pusingnya si Elma ini, yang merupakan salah satu asisten sekaligus bendahara si Philo Farnsworth, ia memutuskan untuk menjual sahamnya atau menjual saham si Philo ini yang ada di perusahaan ITT dan mencairkan polis asuransi Philo yang ada saat itu untuk menyelamatkan perusahaan. Namun semua itu tidak cukup untuk menutupi tagihan yang saat itu membuat Philo dan Elma diambang kehancuran. Pihak bank menyita peralatannya dan pintu laboratoriumnya dikunci oleh Internal Revenue Service karena menunggu pembayaran pajak yang menunggak sudah cukup lama. Dan dengan sangat berat hati, Philo Farnsworth dan Elma terpaksa membubarkan perusahaan PT FA pada bulan Januari di tahun 1971, kawan-kawan. Kondisi yang menghantamnya bertubi-tubi membuat si Philo Farnsworth ini kembali depresi, kawan-kawan. Banyak pekerja yang menggantungkan harapan hidupnya kepadanya, namun ia tidak bisa mengabulkan harapan tersebut. Jadi saat itu si Philo ini ngerasa kayak di pundaknya ini bebannya gede banget. Sedangkan ia pun berharap semua orang di sekitarnya mendapatkan manfaat dari semua usaha yang sedang ia laksanakan, tapi takdir berkata lain. Philo Farnsworth selalu diimbangi dengan sebuah hal buruk. Namun Philo Farnsworth masih kuat dan bertahan bersama istrinya saat itu. Layaknya lelaki gentleman, ketika dunia atau Tuhan serasa menghukum kita, pilihan lelaki cuma satu, alkohol. Nah, ini yang keren ini kayaknya si Philo Farnsworth. Mungkin rata-rata semua lelaki itu kalau lagi depresi, lagi mumet, lagi muak sama dunia pasti melampiaskan ke minuman keras. Dimana alkohol itu bisa sedikit menenangkan pikiran. Minimal ya kita nggak kepikiran lah saat itu buat segala macam banyak masalah yang menimpa kita. Jadi kayaknya sah-sah aja ya kita mabuk saat kita pusing depresi itu, kawan-kawan ya. Philo Farnsworth mulai menyalahgunakan alkohol di akhir-akhir hidupnya. Akibatnya, ia jatuh sakit parah karena terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Hingga penyakit pneumonia menimpa dirinya dan akhirnya dengan umur 65 tahun ia meninggal dunia di tahun 1971, kawan-kawan, di Salt Lake City. Setelah kematian Philo Farnsworth di tahun 1971, Elma selaku istrinya itu mendedikasikan hidupnya untuk memastikan suaminya mendapatkan pengakuan atau hak atas beberapa karyanya. Selama beberapa dekade, ia berjuang kembali melawan perusahaan RCA untuk membuktikan hak paten. Ini memang bisa dibilang si perusahaan RCA ini kadang-kadang ya, mentang-mentang si Philo Farnsworth udah meninggal, dia mulai naik banding lagi dengan istri si Philo Farnsworth. Saya salut banget sama Elma selaku istri Philo Farnsworth. Ia nggak berhenti-henti untuk mempertaruhkan martabat suaminya hingga akhir hayatnya. Ini seharusnya seorang istri berlaku seperti Elma ini. Jangan biarkan martabat suami kalian itu dihancurkan oleh orang lain. Catat, ingat, dalam sebuah wawancara pada televisi di tahun 2006, Elma selaku istri Philo Farnsworth mengungkapkan bahwa momen paling membanggakan si Philo Farnsworth adalah ketika menyaksikan siaran langsung televisi elektronik pada tanggal 20 Juli tahun 1969, di mana saat itu ada siaran langsung tentang langkah pertama astronot si Neil Armstrong
yang melangkahkan kakinya di bulan saat itu. Jadi Philo menoleh kepada istrinya, kayak seolah berkata seperti ini, "Itu membuat semua perjuanganku terasa berharga." Si Philo ini ngerasa, aduh tuh kan merinding. Si Philo ini ngerasa capeknya, kerja kerasnya itu terbayar saat ia melihat siaran langsung tayangan seorang astronot menginjakan kaki di bulan. Bagaimana bisa seandainya si Philo Farnsworth tidak menemukan ide tersebut? Mungkin kita tidak bisa menikmati siaran ataupun pertunjukan jarak jauh. Kisah asmara mereka bukan sekedar pasangan suami istri. Ini tentang cinta sebenarnya, impian bersama, ketabahan, dan dedikasi yang mendalam terhadap visi Philo untuk menciptakan dunia dengan komunikasi global. Philo Farnsworth dan Elma mengajarkan kita pentingnya dalam hubungan itu untuk saling mensupport apapun itu selama itu hal positif. Dan sejatinya kesuksesan duniawi bukan ujung dari sebuah kerja keras, melainkan memberikan dampak positif setelah kita tiada terhadap orang sekitar. Itu adalah kesuksesan sesungguhnya menurut saya. Meskipun penemuannya tidak pernah membuat Philo Farnsworth menjadi orang yang kaya raya, namun sistem televisinya tetap digunakan bertahun-tahun, mungkin bahkan hingga sekarang. Pada akhir ke abad 20, tabung kamera video yang ia gagas pada tahun 1927 telah berevolusi menjadi perangkat kopling muatan atau yang biasa dikenal dengan chart coupled device yang digunakan dalam siaran televisi saat ini. Kemudian beberapa penghargaan untuk Philo Farnsworth termasuk pengukuhannya antara lain. Yang pertama yaitu National Investor Hall of Fame pada tahun 1984. Yang kedua ialah Broadcast Pioneers Philadelphia Hall of Fame pada tahun 2006, kawan-kawan. Dan yang ketiga adalah Television Academy Hall of Fame pada tahun 2013. Dan juga sebuah patung sosok Philo Farnsworth yang berbahan perunggu yang berdiri tegak di National Statuary Hall Collection di Gedung Capitol, Amerika Serikat, Washington DC. Seusai kepergian Philo Farnsworth, beberapa bekas kediamannya dan lokasi laboratoriumnya yang telah diakui sebagai situs bersejarah atau museum antara lain. Yang pertama ialah rumah masa kecilnya di Rigby, Idaho, kini menjadi lokasi Farnsworth TV dan Pioneer Museum. Kemudian yang kedua, rumahnya yang berada di Fort Wayne menjadi situs bersejarah dengan penanda resmi. Kemudian ada juga sebuah plakat untuk menghormati beliau sebagai si jenius Green Street, dipasang di lokasi bekas laboratoriumnya di San Francisco. Jadi kawan-kawan, sekian sekilas kisah si Philo Farnsworth dan istrinya si Elma yang memang mulai dari angka 0 sejak mereka pacaran hingga sama-sama mengakhiri hidupnya dengan cara masing-masing. Bukan mengakhiri hidupnya, sebenarnya menemui ajalnya. Jadi Philo Farnsworth merupakan suami yang menurut saya udah sukses dunia akhirat. Dia bisa bertanggung jawab atas istrinya. Kemudian dia mengusahakan segalanya untuk istrinya, dan si Elma pun begitu. Istrinya mengusahakan apapun yang suaminya lakukan. Memang sejatinya seperti itu harusnya sebuah pasangan ataupun suami istri, tetap saling support selama itu positif. Jadi kawan-kawan, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga ke teman-teman. Siapa tahu ini bisa menjadi video bermanfaat untuk menambah edukasi kita semua. Dan jangan lupa kawan-kawan, buat kalian yang ingin ada tokoh inspirasi dunia yang akan saya bahas, bisa tulis di kolom komentar. Satu lagi kawan-kawan, jika ada data saya yang salah, bisa kalian tulis juga di kolom komentar. Karena sejatinya manusia tidak luput dari salah dan lupa. Ya namanya juga manusia, apalagi kita cari datanya via tit.